นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัสเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกจังธัมโมโสตโพติkepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati Romo Pandita dan upasaka upasika saudara-saudara yang berbahagia. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini ya, Ade mewakili untuk memberikan Dhamma Desana atau khotbah, memberikan pengetahuan tentang Wisakha Busha atau dibusut adalah Waisak, singkat adalah Waisak, Wisakha Busha atau Waisak Wisakha. Nah, apa saja yang kita akan mengetahuan, apa yang kita bisa merhatikan tentang hari Trisuci Waisak ini di Pondok Meditasi Asri Jaga Sempurna. Kita mau melaksanakan hari ini. Memang kalau kita lupa ingat, tetapi kalau ingat timbulkan kebahagiaan, kalau ingat timbulkan ketenangan, kalau ingat timbulkan kebijaksanaan. Kita perlu diingat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik nggak usah ingat. Tetapi kita ajak kita ingat, orang yang kita ingat ada orang yang berjasa kepada kita. Jasa badan kita juga nggak boleh lupakan. Seperti anak ke ibu jasa, memberikan susu, memberikan makanan, nasi, pakaian, tempat tinggal, itu aja kita ingat. Apalagi orang yang memberikan nasihat kita, jangan berbuat jahat, baik berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu lebih harus diingat selalu. Seperti kita ingat kematian setiap saat lebih baik. Bukan udah mau kematian barusan ingat kematian. Kalau ingat usia tua, lebih baik kita ingat setiap saat. Karena hidup kita anicang, pasti setiap saat anicang itu adalah usia tua. Nah, jadi apa yang kita harus ingat yang selalu? Ingat selalu itu kesadaran. Tetapi tidak ingat selalu itu namanya pikiran. Seperti kita sering merhatikan, manusia sebenarnya bisa merhati diri dan bisa merhatikan orang lain. Ini istimewa manusia. Kalau binatang beda. Seperti monyet. Suruh monyet latihan monyet agak susah ya. Pernah lihat nggak monyet latihan monyet? Dikit doang. Paling anak ikut sifat ibu palingnya. Ya. Berapa macam doang yang ingat. Seperti ingat cala, seperti burung rasawari, latihan anak untuk tangkap ikan. Mungkin seberapa macam. Tetapi untuk merhati seperti manusia itu sulit sekali. Sangat sulit. Nah, tetapi lebih gampang nggak kalau kita jatuh tempo bodoh, kebodohan batin semua hal. Cobalah, banyak sekali seperti hewan yang kita sudah ambil lalu kita dibiarin. Itu yang benar-benar
mati. Banyak tidak? Ikan begitu, burung begitu yang sudah jadi burung VIP, tahu burung VIP? Lalu disuapkan dari kecil, lama-lama benar. Kalau lupa kasih 3 hari, lupa kasih makanan, mati semua. Berarti benar tidak merhatikan untuk mandiri sendiri. Tapi kalau manusia bisa merhati diri, bisa merhatikan orang lain juga. Manusia paling susah seperti tentara atau TNI. Nah, buang ke laut hidup, buang ke hutan hidup, karena ada ilmu untuk merhatikan. Seperti kita jalan, banyak sekali orang yang berhasil jalan. Jalan itu bukan jalan seperti anak kecil jalan tidak tahu kemana. Banyak sekali orang berhasil tentang jalan dan tahu jalan. Seperti apa? Jalan, tahu jalan. Seperti para bante pakai kaki untuk merhatikan meditasi jalan. Ini sangat berguna. Sangat berguna. Banyak sekali orang yang merhatikan jalan sampai sukses karena tahu jalan. Kalau jalan saja, saya yakin banyak sekali. Tetapi jalan lalu bermanfaat untuk jalan itu, orang belum tentu tahu. Ilmunya banyak sekali, tetapi ilmu untuk merhatikan itu sulit. Ilmu asal ilmu itu banyak. Seperti apa? Satu adalah pikiran sendiri, banyak sekali. Perbuatan sendiri, banyak sekali. Tapi kalau ujian ada masalah, itulah yang tidak bisa selesaikan sendiri. Ketahuan sekali bahwa pikirannya gampang banget, ucapannya gampang banget, perbuatan umumnya gampang. Tapi kalau ada masalah pikiran, nggak lolos. Berarti asa pikiran tidak bersiap-siapkan untuk pikiran itu gimana cara kalau ada masalah pikiran. Ucapan juga banyak sekali. Seperti kita latihan burung omong itu kan, selamat pagi, selamat pagi. Kalau ada masalah tidak bisa selesaikan ucapan itu. Seperti orang banyak omong itu. Kalau ada masalah tentang ucapan, bingung, paling nangis. Nah, perbuatan juga, perbuatannya banyak sekali. Tapi kalau ada masalah tentang perbuatan, tidak tahu jalan untuk melenyapkan menderita itu. Maka sekarang Bante mau sampaikan tentang merhatikan lebih daripada umumnya. Seperti sekarang Bante memberikan nasihat khotbah tentang ajaran Buddha. Coba kalau kita sekarang, Sang Buddha selalu melihat dukkha. Kadang-kadang para Bante tahu nggak? Halo dukkha. Kalau tidak dukkha, para Bante juga nggak bijak. Ini jalan kebenaran itu, penderitaan itu bikin kita kepintaran. Kepintaran untuk melenyapkan penderitaan. Nah, seperti latihan sila atau latihan berbuat baik. Sila itu apa? Sila itu menjaga. Menjaga itu pakai apa? Kalau duniawi itu selalu pakai senjata. Selalu pakai senjata jaga. Kalau Sang Buddha suruh pakai kesadaran. Apakah Anda tahu senjata itu, kesadaran itu bisa jaga negara? Kesadaran itu bisa jaga agama. Kesadaran itu bisa jaga adat. Kesadaran itu bisa jaga semua hal. Nah, cuma sadar saja. Kalau ada kesadaran itu menjaga, tidak berbuat jahat. Bisa tidak? Bisa. Tapi kalau kita pegang senjata, lalu jangan berbuat jahat, belum tentu tahan kalau emosi. Betul nggak? Bisa juga setelah berbuat salah besar, barusan sadar. Seperti orang sudah mabuk, barusan tahu mabuk. Dan sebelum mabuk tidak tahu. Setelah minum, setelah habis uang, setelah salah jalan, barusan sadar. Itu salah sadar. Kesadaran itu adalah menjaga sebelum
sebelum minum, sebelum berbuat jahat, itu namanya waspada atau kesadaran. Kesadaran itu ajaran Sang Buddha suruh kita selalu dimerhati. Coba semua umat di sini sedang merhatikan kesadaran samadhi boleh, kesadaran menjaga badan boleh. Kesadaran ini berbuat kita itu indah. Yang tidak cantik jadi cantik, yang tidak ganteng jadi ganteng, yang tidak tenang jadi tenang, yang tidak bahagia jadi bahagia. Karena kesadaran itu bikin kita tahu bahwa kita sedang ikut ajaran Buddha, Waisak. Waisak itu adalah Sang Buddha bersabda tentang hari pemenang kebodohan. Hari pemenang kebodohan itu kalau sekarang kita bersama-sama untuk merhatikan kesadaran, inilah hari pemenang kebodohan. Mirip dengan Sang Buddha menang kebodohan dari 2565 tahun yang lalu. Mirip. Latihan sekarang juga mirip dengan 2000 tahun yang lalu. Ini satu. Nah, latihan sila juga sama, menjaga ucapan. Kesadaran dengan ucapan itu juga penting. Maka Bante sarankan bahwa kalau kita latihan itu beda sama orang yang tidak latihan. Perbuatan umumnya juga umum, tetapi bukan dari latihan, tidak sampai ke batin. Nah, kalau kita menjaga sila sekarang, jangan ada alasan bahwa nyaman Sang Buddha, nyaman Sang Buddha, nyaman kita. Jangan begitu. Sang Buddha memberikan ini hukum alam, bukan hukum agama Buddha. Karma juga bukan agama Buddha. Karma dari perbuatan kita masing-masing. Sebab akibat bukan dari Sang Buddha. Kalau siapa mau timbulkan bahagiaan, latihan lenyapkan menderita, bukan kabur dari menderita lalu cari bahagia. Itu namanya kejar-kejar bayangan. Rali secepat kemanapun juga tidak ketemu. Kita pernah lihat nggak anjing? Bante pernah lihat anjing waktu itu di sawah. Anjing itu tiba-tiba dia lihat bayangan. Waduh, hong. Setelah dia mau dikikit apa, kencang banget. Ternyata itu hong apa tuh? Bayangan pesawat. Jauh nggak sih? Dia pikir itu apa gitu. Dia pikir itu mungkin salah satu bayangan makhluk yang dia bisa dikikit, dia bisa dinampak. Dia lupa yang dia lihat itu adalah pesawat. Itu cahaya matahari. Lalu ada bayangan itu. Anjing, nggak dekat loh. Jauh. Kita jadi ketahuan. Ya, kadang-kadang ya. Kalau kita pikiran begitu, kecil-kecil bayangan pesawat, akan ketemu nggak? Akan dikejain? Akan dapat nggak? Tidak. Upama seperti itu, kita kecil-kecil keinginan kita, dapat nggak? Tidak. Ada keinginan kita lebih pada umur kita. Saya yakin. Seperti orang tua tuh nggak? Berjuang mempertahankan hidup supaya saya hidup, saya mau lihat cicit, kata. Ya ampun, anak terakhir sama papanya udah dekat, betul nggak? Sudah punya cucu si pangkinnya udah kakek, betul nggak? Mau tahan hidup supaya bisa lihat cicit, seperti mimpi nggak sih? Kalau nggak jaga dengan baik usia, kalau sudah cicit antara 90-100 loh, ketemu nggak? Gampang nggak? Seperti anjing kejar-kejar bayangan pesawat. Anjing nggak tahu itu bayangan pesawat, pikir itu dekat di bumi ini. Terlalu jauh. Kalau mau lihat anak, saya setuju. Kalau mau sampai cucu, setuju tidak setuju. Bisa ketemu, bisa tidak. Kalau cicit, seperti sudah mimpi, antara mimpi. Kemudian omong, kasihan juga ada satu orang yang di belakang kebun persahabatan. Bante selalu perhatian, Bante usahakan menjaga kesehatan seseorang papa. Beliau sakit, saya tahu beliau sakit pikiran. Bante berjuang, ditemanin, Bante seling
Pantai seling ke sana, urut jumpa beliau, temanin bang. Karena saya lihat beliau bongkar rumah, lalu berbaiki rumah, lenok gitu loh. Tetapi uang nggak cukup, kerja sampai malam, nggak juga kerja waktu. Anaknya mau nikah, saya sudah tahu tujuannya. Aduh, sudah dekat. Kalau orang tua anak mau nikah 2 bulan, dekat banget loh. Kalau bukan orang tua masih jauh, beda pikiran, betul nggak? Kalau dia 2 bulan, aduh masih lama kok. Kalau orang tua mau renovasi juga, anak mau nikah juga, dekat banget, kayak besok kayaknya. Ini singkat antara kesadaran sama pikiran orang tua sama bukan orang tua. Beda tidak? Beda. Dia berjuang, bongkar rumah, mau berbaiki rumah. Ternyata kepaksaan. Malam itu kerja, saya juga temanin malam juga. Kalau saya capek, saya ke sana temanin Pak, apa kadang-kadang kasih kue, kasih kopi, temanin omong cerita supaya hiburan gitu, supaya jaga ketenangan juga. Saya bilang nggak apa-apa, tenang ya, apa terjadi, jangan sampai keinginan sampai kepaksaan. Besoknya Pantai ke sana lagi, ternyata Pantai usaha sumbang batu, dia kan mau bikin batasan dapur di belakang. Dengan saya sudah beli, saya sumbang ke sana. Saya ke sana lagi. Papa tidur di samping. Kenapa Papa? Jatuh dari atap dapur. Ya ampun, mau bulu-bulu. Kehilangan kesadaran. Saya sudah tahu. Oh, ini tanda kurang baik. Karena pikiran anak mau nikah. Sampai nggak konsen sedang kerja apa. Namanya rumah orang dulu kan pakai kayu sederhana, pakai bambu campur sama kentang yang tanah itu. Ternyata jatuh. Dari situlah Papa kerja nggak bisa lagi. Dapur sampai sekarang nggak selesai juga. Batu juga ditemanin, kadang-kadang ke sana kasih obat, kadang-kadang bawa ke dokter, usaha mentahankan kehidupan orang supaya cita-cita itu tercapai. Nah, berjuang. Terakhir, sudah dekat banget. Saya juga, gimana meselamatkan supaya Papa bisa nikah dengan anak dengan baik. Nah, saya usahakan juga, tapi dia semampu Bante, badan, batin kan harus meratihan supaya Papa sadar bahwa Pak, kalau udah matang nikah, ada Papa nggak ada Papa, ada hari nggak ada bulan nggak bulan, tetap nikah. Seperti orang lahir di taksi nggak tahu malu juga, lahir di kamar mandi, lahir. Memang anak juga mau, ibu juga mau kok, betul nggak? Jangan bilang lahir dia masih banyak waktu, lihat Hong Sui dulu. Nah, ada nggak anak duduk di sini lihat Hong Sui baru lahir? Ada nggak? Kenapa ngelihat Hong Sui dulu? Lihat Hong Sui dulu nanti lahir. Hal apa? Hoki, betul nggak? Tidak. Uwe jam 1 jam tidur ternyata. Hong Sui-nya jam 6 pagi. Uwe jam 12 malam udah melahirkan. Hong Sui sendiri ternyata. Nah, ini demikian. Terakhir Pantai sibuk Waisak juga. Pantai balik ke situ lagi. Waktu Pantai balik ke Jakarta di PRJ ke masalah. Dengar ada upacara pernikahan anak sudah tiba. Papa, saya tidak bisa disembuhkan. Papa nggak bisa sadarkan diri. Papa sakit parah gitu. Ini nggak bisa makan, nggak bisa ini. Ada tahu nggak? Pindah Papa ke samping rumahnya. Di belakang, di samping rumah tetangga itu, Papa pindah ke situ. Anak nikah, kita bayangkan suka dan duka 50-50. Betul nggak? Anak saya yakin nggak bahagia karena orang diselamatkan, orang tua dia itu lihat dia sedang tidak setengah sadar. Sakitnya lebih pada kebahagiaan itu. Saya juga nggak bisa buat. Saya kesana lagi, ternyata memang sakit parah. Akhir Pantai nengok lagi, nggak bisa minum udah 2 minggu. Istri juga pakai air putih dilap di belakang karena kepanas di dalam katanya. Usahakan dilap di belakang itu mentahankan suaminya. Saya juga bulu-bulu. Saya tanya bisa makan apa? Kata bisa makan jus, mungkin apple agak dingin kata. Udah saya balik lagi ke kebun. Saya cari buat dapat apple.
ke sana. Saya bilang suruh papa di jus lalu minum, nanti Bante connect ke dokter untuk infus, tenaganya nggak ada. Nah udah, saya bilang sama anaknya bahwa kalau papa siap kasih kamu tahu Bante ya, nanti Bante connect ke dokter, bawa ke dokter infus di situ, papa kasihan parah. Nah saya tunggu kabar, saya juga sibuk di kebun, pulang lebih jam 10. Kabar baik. Nah papa udah jalan. Nah papa udah jalan. Saya pikir sayang juga ya, Pak udah jalan duluan. Maksudnya udah meninggal dunia maksudnya. Nah, kira jalan ke dokter, jalan duluan gitu maksudnya duluan. Bapak udah tidak ada. Kalau nggak salah 11 hari setelah nikah anak. Hari nikah, Papa nggak tahu hari itu anak nikah karena sakit lebih daripada kebahagiaan. 11 hari kemudian rumah belum selesai, anak juga belum dipindah-pindah barang-barang kembali yang pinjam-pinjam tetangga. Kemudian dilanjut lagi ke upacara kematian papa, ibu sendiri. Maksud saya kenapa saya cerita seperti ini? Maksud saya, ayo kita jangan percaya waktu yang sesuai dengan keinginan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau menderita itu adalah nasihat. Menderita itu adalah guru yang kasih pandangan kita bahwa waspada ya, karena kita hidup dengan sesuai dengan alam anicang. Anicang itu temanin sama Tuhan. Tuhan lain temanin sama anatta yang bukan milik kita. Pertama ketemu sakit, yang ketemu ternyata itu sudah jatuh dari atap, anak nikah. Yang ketiga, papa balik lagi ke kuburan alami. Nah, hidup kita apakah itu benar, apakah itu kecelakaan, apakah itu musibah? Alami papa, alami anak, alami istri, alami Bante, juga nggak bisa buat apa banyak. Karena itu perbuatan matang karma, matang kematian akan kematian datang, matang usia tua akan datang, matang sakit akan datang, matang lahir akan lahir dimanapun kita berada. Maka itu kita renungkan tentang duka, lalu cari sebab duka. Nah, Bante pernah bulu-bulu kesadaran hilang. Kesadaran hilang bukan pingsan, dan maksudnya banyak pikiran di luar itu. Waktu itu bulu-bulu umat juga datang banyak. Ternyata, saya juga ingat lagi suruh pukul lonceng, sudah mau turun ke makan kan. Bante jadi nomor 1, pati ditunggu umat banyak, tunggu biku banyak. Sudah mulai, waduh bulu-bulu ke kamar mandi juga butuh waktu, sikat gigi kayak hari ini sikat gigi lama amat gitu loh, rasanya aduh ditunggu orang. Ternyata Bante cukup lambut selama ini nggak pernah ada masalah. Hari itu karena ingat umat tunggu nggak ya, biku tunggu lah. Ternyata Bante nggak pernah ada luka sebanyak begitu hari itu. Bante nggak sadar ternyata pada cukup lembut itu. Pikiran juga, mau mandi juga, mau sikat gigi juga, hari cukup lambut juga, umat tunggu juga. Ternyata waktu itu berdarah di mana tahu nggak? Ternyata saya potong kuping saya sendiri, kiri kanannya, bukan rambutnya. Saya kok bisa ya? Bayangan aja, Bante cukup sudah 37 tahun, berapa kali itu, sebulan sekali misalnya, berapa kali? Hari itu, hari yang saya potong kuping sendiri. Kok bisa? Kok nggak tahu sakit ya? Saya jadi tahu. Kalau kita bulu-bulu, luki di mana-mana. Pikirannya waktunya nggak ada. Waktu cuma 5 menit nggak ya? Rencana Bante 5 menit. 5 menit sikat gigi juga mau. 5 menit mandi juga mau. 5 menit itu cukup rambut juga mau. 5 menit dari kamar mandi ke kamar mandi, ke toilet juga mau, ganti jubah juga mau. Ternyata korbannya potong kuping sendiri. Kok darah sana, darah sini? Itu salah satu saya tahu beda antara pikiran sama kesadaran. Kalau waktu tidak dipaksa, Bante cukur rambut itu sangat indah. Bante tidak pernah pakai kaca loh. Bante cuci lembut, bukan jambut. Cukur rambut, bukan. Benar ya? Cukur rambut bukan cuci.
cukur lambut ya. Cukur lambut bukan lumput. Cukur lambut itu Pati nggak pernah lihat kaca. Kalau Pati cukur ini Pati tutup mata. Selesai rapi, selesai. Lihat pas. Hari itu hari tidak pas. Hari pikiran ikut campur kesadaran saya. Ya, karena nggak enak sama para Pati. Itu contoh kecil pun saya tahu bahwa itu kehilangan kesadaran pada waktu cukur rambut. Kenapa potong kuping sampai keluar dalanya nggak salah. Maka itu coba kalau umat, saya yakin satu hari kehilangan kesadaran berapa macam pekerjaan, betul nggak? Hari itulah potong di kaki. Kalau pantai kan nggak luki, besar potong kuping sendiri. Kalau kita kehilangan kesadaran apapun, saya yakin pikiran itu akan ambil kesehatan Anda. Saat itu dia pikiran dia nggak peduli kuping atau rambut, dia nggak kasih tahu karena pikirannya bukan saat itu. Betul tidak? Jadi penting tidak latihan kesadaran? Sangat penting. Jadi ketahuan dulu sebelum sakit. Kalau nanti ada cukur rambut itu, kalau tidak kepaksa waktu 5 menit itu harus sikat gigi, mandi, segala macam itu bagi 5 macam. Berarti satu macam cuma 1 menit, betul nggak? Oleh karena itu, akhirnya Pandai luka sendiri. Akhirnya sampai duduk mau terima makanan juga cari tisu, tempel di kuping, dalanya keluar. Itu efeknya. Efek kehilangan kesadaran. Itu saya tahu. Tapi terima kasih. Sejak itulah Pandai juga mulai tahu. Penyakit itu jadi sebab. Akibat ada luka di kuping. Ternyata potong ini lewat terbatas. Nah, dari rambut ke kuping dia nggak tahu batasan yang mana rambut, yang mana kuping. Hantam ke kuping mulu karena mau cepat. Kencang itu loh, maksud kek itulah ternyata kuping sendiri. Oh, kalau pisau kedek mungkin hari ini hari yang saya harus sering dengar yang baik. Mungkin kuping bisa sobek. Makanya kita ingat, ini adalah hari kesadaran. Hari Sang Buddha pemenang kebodohan. Kenapa manusia kita bisa ada kebodohan? Oleh karena mancing-mancing oleh kepikiran. Kepercayaan ucapan saat pakai pikiran. Percaya perbuatan saat pakai pikiran. Itu percaya kebohongan. Akan mendapat akibat menderita balik. Maka hari Waisak itu hari pemenang Sang Buddha. Hari Sang Buddha duduk pemenang kebodohan untuk semua hidup. Kesadaran semua hidup. Itu artinya sila suci semua hidup, samadhi tenang semua hidup. Waduh, kita lihat nggak orang tenang semua hidup, duduk tenang, berdiri tenang, tidur tenang, tenang saat jalan, saat makan, saat kedip-kedip mata pun tahu semua hal. Tidak yang hari Sang Buddha tidak tahu lewat kesadaran. Indah nggak orang seperti itu? Indah tidak? Dengan orang buru-buru seperti orang mabuk setengah mabuk, betul nggak? Beda loh, beda. Maka ya Bante, dukungan kita meratihan meditasi, dukungan kita untuk mendengar Dhamma supaya kita jadi orang jangan asal pikir nggak ada bijaknya, jangan asal omong nggak ada bijaknya, jangan asal perbuatan tidak bijak, meluki sana luki sini, bulu-bulu itu bikin kita salah lagi tanpa kesadaran. Maka hari Trisuci Waisak itu hari Sang Buddha pemenang, 3 pemenang yang jelas. Sang Buddha pemenang kotoran batin, kotoran ucapan, kotoran perbuatan. Disebutkan hari suci. Suci itu sucikan hati dan pikiran. Kepikiran dibuang semua, sisa kesadaran saja. Maka disebutkan Sang Buddha tercapai menjadi Buddha di pohon Bodhi, di Puddakaya. Lahir juga baik banget, lahir di bawah pohon di Taman Lumbini. Dulu di India, sekarang di Nepal. Yang tercapai di pohon Bodhi di Puddakaya. Parinibbana Sang Buddha wafat atau parinibbana itu di kota Kusinala atau Kusawadi. Makanya yang ingat selalu Sang Buddha hari ini kita jangan menderita. Hari ini Sang Buddha pemenang sebab menderita. Sang Buddha hari itu Sang Buddha tidak lahir kembali lagi, udah jelas. Karena kebodohan, sebab kita lahir, tua sakit kematian kembali lagi. Karena kita lahir, tua sakit kematian itu jadi bayangan setiap. Kalau kita mau tahu, nah seperti apa? Setiap hari kita renungkan.
dengan hal-hal kebenaran itu, kesadaran kita bertambah. Dodok juga jadi dodok semangat, dodok kesadaran. Setiap kali kesadaran, setiap kali itu kita akan dapat hoki yang nggak bisa dihitung. Karena tidak ada yang rusak apapun. Kalau ada kesadaran, pikiran Anda akan bermanfaat. Tetapi kalau Anda, ibu, bapak, saudara sekalian, kalau pakai pikiran saja tanpa kesadaran, jahat. Tolong dicatat, kalau pikiran tanpa kesadaran jahat disebut kejahatan. Menjadi sebab tidak baik dan tidak bermanfaat. Kalau ada kesadaran, kalau pikiran mau bantu, silakan. Silakan. Sama titi itu pandangan benar duluan. Sama sangkapo pikiran nanti. Boleh ada, boleh tidak ada pikiran itu. Karena pikiran yang lampau boleh dukung sekarang, pikiran yang akan datang boleh dukung sekarang. Kesadaran cuma sekarang. Kalau pikiran itu boleh besok, boleh bulan depan, kapan-kapan saja. Terserah dia. Dia ada, boleh nggak ada. Jangan dikecewa oleh pikiran. Tetapi kita harus kecewa dengan lupa latihan kesadaran. Maka Sang Buddha hari Trisuci Waisak atau hari Waisak itu, Sang Buddha hari menang kebodohan. Hari itu Sang Buddha seperti, upamanya seperti matahari cuma satu cahaya semua makhluk dapat. Betul nggak? Cahayanya jangan dihitung. Sekarang cahaya matahari ini luar sekali. Matahari cuma satu. Cahayanya semua melenyapkan kegelapan dunia. Sang Buddha demikian. Sang Buddha kesadaran cuma satu, sempurna untuk melenyapkan kotoran batin. Semua batin, bukan manusia saja. Semua batin kalau latihan cahaya Dhamma, cahaya kesadaran masuk ke batin. Batin kan Anda akan bersih, lebih bersih dari kita rasa bersih. Kalau bersih alami, itu bersih yang tidak campur. Antara kulah sendiri juga sudah manis. Papaya matang juga ada kulah papayanya, betul nggak? Manis murni, tidak usah dicampur. Itu namanya baik dari kesadaran. Jangan baik karena pikiran. Baik karena pikiran itu baik campur, baik keinginan. Kita tercapai dengan keinginan itu baik, tetapi balik lagi ke tidak baik. Kalau baik sucikan hati dan pikiran itu baik awal, baik tengah, dan baik akhir. Disebutkan indah awal, indah tengah, dan indah terakhir. Maka hari ini kita hari pemenang. Hari pemenang. Hari yang hari ini kita ke pondok, tidak diajarin kita tentang kebodohan. Hari ini di pondok kita tampak nama juga pondok meditasi asli Caka Sempurna. Hari ini hari pondok tidak ajak kita emosi. Hari ini pondok tidak diajarkan tentang kemerkatan. Hari ini pondok tidak ajarkan kita merasa kemerkatan. Berarti hari ini hari yang mirip Sang Buddha sampaikan kita. Hari Sang Buddha merasa hati itu lebar, hati itu bersih. Kenapa? Hari yang Sang Buddha meratihan tercapai sucikan hati dan pikiran, disebutkan hari Trisuci Waisak. Semoga Anda sekalian hari ini adalah hari yang benar-benar kalian ibu bapak selalu menjadi umat Buddha sejati, bukan KTP. Kalau KTP itu tidak tahu apa-apa, hanya KKK, TTTPPP, betul nggak? Susah baca, nggak tahu umat yang mana, umat kan KKK, TTTPPP itu nggak tahu, nggak bisa baca. Hari ini hari umat Buddha benaran, hari yang menjaga tubuh, hari menjaga ucapan, hari menjaga pikiran. Semoga hari ini hari yang keluarga Buddha kita, hari ini hari berbusa kepada Sang Tiratana, Buddha Ratana, dan Sangha Ratana, semuanya adalah hari Trisuci Waisak. Semoga kita meratihan sampai bisa menjadi alat pakai untuk menjaga diri, kesadaran itu, sila, jaga ucapan, jaga perbuatan, samadhi, jaga pikiran, panya, jaga sila, samadhi, dan panya adalah hari sucikan hati, hari sucikan ucapan, hari kan sucikan perbuatan kita. Anumodana, terima kasih kepada Anda sekalian yang perlu diperhatian, kepada orang yang bijak. Sekarang kita butuhkan orang seperti kita, orang yang bikin dunia tenang. Dunia sedang ada sakit, jangan sakit tambah-tambahan.
Betul nggak, dunia ini sedang kacau, jangan kacau tambahan. Dunia ini sedang tidak bahagia, kitalah memberikan kebahagiaan ke dunia ini, jadi contoh untuk selama-lamanya. Anumodana. Sampai sata kawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.